dari Kabupaten Sidoarjo, kelas 213A. Nama saya Harida Devi Harham dari TK Mutiara Citahati Sidoarjo. Nama saya Ainun Fajria dari SDN Kemiri Sidoarjo. Nama saya Cici Aslina Handayani dari SDN Bicang 4 Sidoarjo. Pada tahap kedua ini, saya berperan sebagai supervisor, sebagai coaching, Sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Cici sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ainun. Semoga kita sehat selalu ya Bu Ainun. Amin. Ya, Bu Ainun, sebelum melakukan proses coaching, saya akan membicarakan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian kucing Bu Ainun. Rubrik penilaian kucing ini tidak lepas dari prinsip kucing ya Bu Ainun. Prinsip kucing ini ada satu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Bu Ainun, untuk membantu mengembangkan potensi kucing ini, apa yang ingin dikembangkan kompetensinya Bu Ainun? Ada 3 kompetensi kucing ya Bu Cici. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya. Dari ketiga kompetensi kucing ini Bu Ainun, secara spesifik mana yang ingin diobservasi? Saya ingin secara spesifik diobservasi yang bagian untuk mengajukan pertanyaan bermakna. Dari beberapa indikator ketercapaian tujuan pengembangan kucing ini, apa yang diinginkan Bu Ainun? Tentunya saya berharap agar kucing saya itu bisa menemukan solusi dari masalah dari dia sendiri. Jadi menemukan sendiri solusi dari masalahnya tersebut. Oh, baik. Ya, baik Bu Ainun. Silakan melakukan kucing. Semoga berhasil ya Bu Ainun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Ainun. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sehat, walaupun punya masalah. Alhamdulillah. Selalu sehat Bu Dina ya. Amin. Selalu semangat. Amin. Dina kemarin sempat WA katanya ingin cerita apa Bu Dina? Ini loh Bu Ainun, saya tuh bingung ya, gimana sih sebenarnya untuk bisa melakukan asesmen yang efektif buat anak-anak itu supaya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa optimal gitu. Karena selama ini Bu saya melakukan itu nggak optimal. Jadi ini ceritanya ini Bu Dina itu ingin menemukan asesmen yang tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu Dina ya. Kira-kira Bu Dina sampai dengan sekarang ini langkah-langkah apa saja yang sudah Bu Dina lakukan? Selama ini saya masih minta bantu sama rekan sejawat Bu, terkait dengan misalnya kita melakukan observasi di kelas, karena kalau sendiri memang saya kurang efektif ya untuk mengobservasi anak yang bermain banyak. Nah, saya minta bantuan dari teman sejawat. Biasanya sih media yang saya gunakan itu lebih banyak dibandingkan mungkin kegiatan yang pada umumnya, pada biasanya kegiatan harian Bu Ainun. Nah, terus yang berikutnya juga saya diskusi dengan teman-teman, gimana ya kira-kira menurut teman-teman tuh, saya tuh menerima masukan dari teman-teman. Cuman saya itu kalau nggak dijelas, kalau tidak tidak mendapatkan insight sendiri tuh kayaknya kurang puas. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kondisi Bu Dina saat ini itu dalam melakukan asesmen itu ada di skor berapa? Masih 7 Bu, masih kurang kan, maksudnya masih pas-pasan lah menurut saya gitu. Akhirnya nanti yang diinginkan Kalau bisa 10 ya Bu, apabila 100 gitu. Supaya apa? Anaknya yang keluar dari tempat saya ini ya berhasil gitu loh, bisa melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, sekolah yang berikutnya. ya, bagus sekali. Jadi selama ini asesmen yang sudah Bu Dina lakukan ini berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawatnya, lalu melakukan penilaian. Itu kalau saya boleh bilang penilaian formatif sudah dilakukan ya Bu Dina ya tadi ya? Ya, formatif tadi udah sih sebenarnya itu yang namanya formatif ya Bu? Iya betul. Jadi tadi itu Bu Dina sempat melakukan penilaian formatif bersama rekan sejawat mengenai sikap tingkah laku dari anak-anak yang tadi seperti itu. Nah, kira-kira Bu Dina untuk kedepannya agar nanti itu siswanya itu bisa menghasilkan siswa yang lebih bagus lagi dan itu tentunya yang sesuai dengan harapan yang Bu Dina inginkan, apa rencana yang ingin Bu Dina terapkan baik bagi Bu Dina dan juga untuk rekan-rekan sejawatnya tadi? Mungkin
dilihat dari persiapan mungkin, kalau persiapan mungkin terkait dengan fisik dan mental saya juga, terus pengetahuan dan kompetensi saya juga. Kalau persiapan tadi tuh mungkin sumber belajarnya anak-anak mungkin yang lebih saya banyakkan, terus yang berikutnya medianya juga, terus saya mengetahui anak ini dan mungkin bisa meminta bantuan dari kepala sekolah untuk melakukan wawancara di awal gitu supaya mengetahui anak ini di rumahnya bagaimana. Berarti Bu Dina akan melakukan itu kalau boleh saya bilang asesmen diagnostik awal ya Bu Dina ya, untuk melakukan wawancara di awal tadi, betul ya Bu Dina ya. Kira-kira dari semua tahapan tadi mana yang akan dijadikan prioritas Bu Dina? Mungkin lebih kepada mengetahui gaya belajar anak gitu ya Bu, supaya tidak saya samakan semua gitu loh, supaya mereka juga bisa mendapatkan hasil optimal karena memang sesuai dengan gayanya mereka masing-masing gitu, karakteristiknya masing-masing. Jadi di sini Bu Dina akan mengasesmen dulu gaya belajarnya untuk nanti asas pembelajaran dan asesmennya disesuaikan begitu ya dengan gaya belajar. Baik Bu Dina, sungguh rencananya bagus sekali ya Bu Dina ya. Kira-kira ini mau Bu Dina lakukan kapan? Kapan ini mulai dilakukan ini kira-kira Di ajaran baru ini Bu, tahun ajaran baru ya Bu Dina. Karena memang di ajaran baru ini kan saya inginnya berkolaborasi dengan kepala sekolah pada saat mungkin penerimaan siswa itu kita sudah melakukan asesmen yang awal tadi yang diagnostik ya Bu ya. Iya, asesmen diagnostik awal. Yang terkait dengan wawancara kan mungkin itu haknya dari kepala sekolah gitu ya, beliau melakukan wawancara dan saya mungkin lebih kepada yang non-kognitifnya yang tadi yang menyiapkan berbagai sumber buat belajar anak. Kalau saya tangkap dari pembicaraan tadi melibatkan kepala sekolah seperti itu. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada lagi yang dilibatkan dalam kegiatan Bu Dina tadi itu? Ya, anak sendiri tentunya Bu, gitu ya, anak dan rekan sejawat tentunya, karena memang biasanya untuk selesai kegiatan pembelajaran itu saya selalu sharing dengan teman-teman gimana hari ini anak kayak gimana, itu kita biasanya sharing. Nah Bu Dina, dari kita ngomongin tadi, kira-kira Bu Dina sudah menemukan solusi dari apa yang awalnya tadi Bu Dina ingin sampaikan? Iya. Ternyata memang ya itu tadi ya ternyata memang harus berkolaborasi gitu ya supaya saya itu bisa mendapatkan hasil yang optimal dan pembelajaran diferensiasi ini dapat berjalan juga sesuai dengan kebutuhannya anak gitu ya. Iya. Saya nggak sabar Bu Dina dengar setelah melaksanakan itu di sekolah nanti seperti apa? Nanti boleh ketemu lagi setelah itu boleh nanti saya laporkan ke ibu Bu, aku berhasil ternyata anakku, karena sekarang ini masih ada yang mungkin beberapa anak bahagia tetapi beberapa anak itu kayaknya kok biasa-biasa aja gitu loh. Saya inginnya kan semua anak itu yang pulang dari rumah dari sekolah itu happy gitu, jadi pada saat dari orang tua kan aku senang kayak gini, nah ini kan masih beberapa gitu. Jadi saya tunggu. Yes, nanti saya akan kabari ke Bu Ainun, semoga mendapatkan kabar yang baik juga. Amin. Terima kasih Bu Dina ya atas waktunya hari ini. Terima kasih Bu Ainun sudah membantu saya untuk menggerakkan otak dan pikiran saya untuk menemukan solusi yang bisa saya lakukan di kegiatan berikutnya di ajaran baru. Terima kasih Bu Dina. Salam selalu Bu Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ainun. Selamat sore Bu Cici ya. Tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu Ainun ya. Alhamdulillah sudah sama Bu Dina Bu Cici. Ya, berdasarkan yang saya amati Bu Ainun, kira-kira Bu Ainun sudah melakukan coaching, indikator apa yang tercapai? Tadi yang pertama saya menanyakan tujuan dari pertemuan tadi yang dijawab Bu Dina. Bu Dina ingin menemukan cara untuk melakukan asesmen pada pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya juga tadi itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, yaitu tentang beliaunya masih bingung bagaimana cara mengasesmen yang tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang ketiga di sini tadi itu saya juga menanyakan rencana-rencananya Bu Dina. Di situ salah satunya adalah menyiapkan sumber belajar yang berdiferensiasi, lalu melakukan asesmen diagnostik awal dan juga asesmen formatif juga seperti itu. Lalu yang terakhir Bu Dina juga bertanggung jawab, jadi akan segera dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat dan tentunya siswa didik juga. Ya, berarti sudah sesuai yang sama saya amati, sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Ainun ya. Ini proses coachingnya Bu Ainun dan Bu Dina. Kemudian dari proses coaching ini dari awal tujuannya Bu
Bu Ainun itu apakah sudah tercapai kira-kira tujuan yang akan dicapai di proses awal? Alhamdulillah sudah, karena tadi di sini saya dan Bu Dina menyepakati suatu hasil bahwasanya Bu Dina akan melaksanakan kolaborasi bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolahnya untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Ya, dari tujuan awal yang disampaikan Bu Ainun berarti sudah tercapai di proses coaching ini ya Bu Ainun ya. Terus selanjutnya yang terakhir Bu Ainun, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ainun? Saya masih ingin mengembangkan tentang bagaimana cara untuk melakukan proses coaching, terutama di pertanyaan berbobot, karena untuk ini saya masih perlu banyak sekali latihan untuk itu Bu Cici. Ya, semoga berhasil ya Bu Ainun ya. Terima kasih Bu Selanjutnya, Cici. ya. Sampai jumpa lagi Bu Ainun. Sampai jumpa Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.